Salam berkat dari kami buat semua saudara-saudara di mana saja berada. Salam bahagia buat semua pendengar radio Suara Kemenangan di mana saja saudara dapat menangkap siaran. Dalam program Pesan Natal kali ini kita akan berbicara tentang Raja Damai dan Kerajaannya. Pada episode kedua ini kita akan sama-sama membaca satu bagian di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 dan 37. Firman Tuhan katakan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itu aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Saudara yang kekasih, dalam Pesan Natal kali ini kita akan sama-sama belajar, dan bukan saja kita tahu, kita juga harus membangun kesadaran, dan bahkan kalau bisa kita mengalami realita dari kerajaan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus lahir ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, tetapi dia datang sebagai raja. Ada orang yang datang sebagai raja melalui satu proses. Dia harus juang, dia harus berkumpul, dia harus pakai segala cara. Tapi Yesus datang ke dunia ini, memang dia datang sebagai raja. Karena kehadiran Kristus di dunia ini sekaligus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Pesannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus katakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya ada 7 hal yang harus saudara pahami tentang makna kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Yang pertama, tidak mengambil sedikit pun dari dunia ini. Berbicara tentang dunia bukan berbicara tentang alam semesta ini, tapi dunia berbicara tentang sistem, pola, atau model, budaya, cara, dan gaya hidup dari setiap orang yang ada di dunia. Karena itu ada istilah dunia politik, dunia bisnis, dunia entertain, dan lain-lain. Ini bicara tentang sistem. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 katakan begini, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi semua yang dari dunia ini, yang disebut kerajaan Allah bukan dari dunia ini, artinya bahwa tidak satu pun ambil dari dunia ini. Karena itu harusnya institusi yang terkait dengan kerajaan bukan mengikuti cara-cara dunia, bukan mengambil metode, cara, pola dari dunia ini. Harus berasal dari. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa yang dimaksudkan dengan kerajaan bukan dari dunia ini, yaitu tidak memiliki cara kerja dengan yang sama dengan sistem dunia. Yakobus pasal 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia ini, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik,
Buah-buah terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan apa. Jadi kerajaan bukan dari dunia ini, kerajaan yang harus menghasilkan kebenaran, menghasilkan damai. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang ketiga, kerajaanku bukan dari dunia ini, artinya memiliki visi dan tujuan yang tidak berubah. Apa yang surga sudah tetap, itu pasti tetap, bukan berubah-ubah. Ibrani pasal 12 katakan di situ ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Kan di dalam ayat Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Visinya tidak pernah berubah, tujuannya tidak pernah berubah. Tuhan sudah punya rencana dengan hidup ini. Rencana itu tidak akan pernah berubah, sekalipun keadaan mungkin berubah, situasi mungkin berubah, kondisi di sekitar kita mungkin berubah, tapi kerajaan Allah tidak pernah berubah. Yang keempat yang saudara harus pahami, kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara harus menyadari bahwa kerajaan Allah ini sudah datang. Orang Farisi bertanya pada Yesus, Lukas 17 ayat 20. Apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat dia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara. Kerajaan Allah tidak harus datang dengan tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera. Yang kelima, kerajaanku bukan dari dunia ini, artinya saudara dan saya untuk menjadi warga kerajaan, maka kita harus lahir dari benih kerajaan. Yohanes pasal 3 jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak mungkin melihat kerajaan. Ayat 5 bilang, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam. Yang ke-6, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya bahwa semua yang dari dunia ini itu adalah ilegal. Semua sistem yang ada di dunia ini itu adalah mengikuti sistem dari surga. Kenapa? Karena Alkitab bilang penguasa dunia ini pernah ada di dalam kerajaan kekal. Karena itu dia pernah melihat bagaimana sistem pemerintahan kerajaan, lalu kemudian dia berontak dan ketika itu dia dilemparkan, dia membangun satu sistem yang pasti bukan idenya sendiri, tapi dia hanya meniru apa yang dari kerajaan. Karena itu semua yang dari dunia, kerajaan dunia ini itu adalah ilegal bagi kerajaan surga. Karena itu dengar, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita bisa apa-apa tanpa Tuhan, maka itu ilegal. Lalu yang ketujuh, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya Tuhan sudah menyiapkan orang-orang kerajaan untuk membangun satu sistem kerajaan. Jangan lupa bahwa kerajaan itu akan datang untuk take over semua yang selama ini dikembalikan. Biarlah sistem kerajaan ini beroperasi. Yesus datang bukan untuk menjadi raja, tapi dia datang sebagai raja yang membawa kerajaan Allah. Dari puncak Manokwari, Papua Barat, kami ucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2020. Kiranya kasih damai Natal senantiasa bawa kekuatan yang baru, sukacita yang baru, sukacita tahun baru, bahwa kita raih sesuatu yang lebih baik dan kuasa. Kata